Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama pengurus ranting yang ada di Wage yang pernah menjadi juara nasional untuk lomba cabang dan ranting. Saya alhamdulillah malam hari ini hadir yang kedua kali. Dulu waktu itu saya hadir di sini subuh, waktu ikut kajian di Masjid Al-Ilham ya. Waktu subuh, dan ini kedua kali. Dan kebetulan saya punya saudara di Villa Regency ya, Royal Regency ya. Jadi kemarin juga minggu lalu ngisi di Geluran sama di Salahuddin. Dan hari ini memang sebenarnya ada jadwal di Deltasari, Wiguna sama di Novotel besok. Maka sekalian saya kemarin WA untuk silaturahmi ke sini. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini singkat ya, biar nanti mungkin langsung diskusi. Awal mula kenapa sih Masjid Raya Al-Falah ini bisa berubah, ngeten nggih. Awal mulanya ketika Bupati Sragen membuat SK baru, membuat takmirnya dirombak 100%. Jadi awal mulanya takmir ini sudah sejak 20 tahun tidak pernah diganti. Jadi 20 tahun ya itu terus gitu. Nah, ada kritik anak-anak muda dari pemuda Muhammadiyah untuk ngurus masjidnya lebih serius gitu. Barulah Pak Agus Faturrahman, Bupati Sragen yang baru atas usulan Mas Dodok Sartono, sekarang Sekjen PWM, akhirnya Bupati mengganti ketakmiran. Yang ditunjuk saya. Kenapa saya? Katanya alasannya ada dua. Pak Kus asli Sragen. Pak Kus membuat bisnisnya tumbuh, ya, Geprek Group, dan membawa Lajismu Sragen menjadi terbaik nasional. Dua alasan itu. Bapak semuanya, basic saya sebenarnya bukan ustadz. Saya hanya mondok 2 tahun di pesantren Muhammadiyah Sragen, diasuh Ustadz Sururi almarhum. Jadi ya belajar agamanya hanya sebentar saja. Namun saya banyak bergelut di bidang organisasi. Pernah di Bappenas, pernah di Depdagri, pernah di Freeport Irian Jaya di Timika, dan pernah bangun bisnis. Nah, ketika diangkat Bupati Sragen tahun 2016 bulan April, hal pertama kali yang saya lakukan adalah mengelola masjid harus lebih baik daripada mengelola perusahaan. Itu. Saya mengelola Geprek dari 1 cabang sampai 50 cabang, dari karyawan hanya 2 sampai 500 karyawan. Saya duplikasi ke Lajismu Sragen. Lajismu Sragen itu tahun 2010 infak zakat sedekahnya itu 1 tahun hanya 15.500.000. Saya diminta membantu Mas Dodo sebagai anggota, diurus serius, ngangkat direktur utama, ngangkat tim profesional, hanya 2 orang, itu Mas Agung sama Mas Rizal. Tumbuh jadi 300 juta, 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 7 miliar, 10 miliar, dan saat ini 18 sampai 25 miliar. Dengan jumlah pegawai 30 orang. Pak Kiai Tafsir membawa saya sama Mas Dodo 5 tahun yang lalu untuk membawa Lajismu Jawa Tengah dibikinkan gitu. Lajismu Jawa Tengah belum ada, saya sama Ustadz Dodo merancang tim profesional dari nol. Kemarin laporannya terkini 1 tahun terkumpul dana 207 miliar dengan jumlah pegawai 12 orang. Nah, dari pengalaman mengelola bisnis, mengelola Lajismu, saya terapkan mengelola masjid. Mungkin awam ya, mungkin di Indonesia ketika imam digaji, marbot masjid digaji, muadzin digaji,
yang bersih-bersih digaji. Mendapat pertentangan banyak takmir masjid. Ngurus masjid kok digaji? Ngurus masjid itu seikhlasnya. Itu awal-awal ya. Karena nggak lazim. 1 tahun mendapatkan secara internal takmir tidak sepakat. Termasuk masjid buka 24 jam. Masjid makan-makan. Itu nggak direspon dengan positif sama takmir yang lain. Akhirnya saya ke Jogokarian, ke Adzikro, ke Darut Tauhid, saya ke Malaysia, terus ke Turki, ke Mekah, Madinah. Saya belajar bagaimana masjid-masjid itu di sana. Ternyata imam itu digaji, yang bersih-bersihkan karpet itu digaji. Tahun 2019 itu awal mulainya. Saya tanya orang Sukabumi sudah berapa tahun di Mekah? Sudah lebih dari 4 tahun. Digaji berapa? 4.500.000. Yang vakum karpet saja, yang nyiapin air zam-zam, yang menata Al-Quran itu gajinya 4.500.000. Jumlah pegawainya ada 2.000. Oh, berarti imamnya ini lebih gede gajinya gitu ya. Akhirnya saya bawa pulang ke Masjid Al-Falah, ya masjid-masjid yang tumbuh, masjid-masjid yang maju itu dikelola profesional. Barulah teman-teman di takmir internal sepakat dengan hal yang saya lakukan. Nah, ini pengalaman saya jadi komisaris Geprek Group saat ini. Terus lembaga pembina Masjid Muhammadiyah PP pimpinan pusat baru diangkat ketika setelah muktamar ketua takmir Masjid Al-Falah selesai tahun 2026, itu periode yang kedua. Pembina sekolah bisnis Ragen membawa 600 alumni. Tim install masjid saat ini yang pengen belajar kemasjidan bisa nginep di Al-Falah. MDP, nah mau di launching akhir Mei, kelasnya dibuka tanggal 1 sampai 8 Juni. Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Nah, monggo ya. Kemarin sudah dirapatkan di PP, di pleno dan disepakati di launching Mei. Besok tanggal 9 ada simposium di Kudus. Saya diundang juga sebagai narasumber. Dan tanggal 1 sampai tanggal 8 yang pengen belajar silahkan. Nanti kalau layak dan lulus maka ditempatkan di Masjid Muhammadiyah digaji profesional. Nah, jadi langsung digaji seperti pegawai mungkin seperti dosen. Apalagi imam ya nanti mesti di atas UMR. Kalau di Al-Falah imam itu semua dicukupin sama takmir. Mulai yang belum nikah carikan istri, setelah nikah dikasih bulan madu, setelah sudah nikah dicarikan rumah dan digaji. Dan nanti diberangkatkan ke tanah suci. Nah, ini imam-imam Al-Falah memang diperhatikan betul gitu ya. Nah, ini gambaran Bapak Ibu semua. Jadi ngelola masjid seperti ngelola perusahaan memang. Dan saya mundur dari Direktur Geprek Group 2019. Alasannya kenapa? Mas Dodok bilang, umur Pak Kus sudah di atas 40 tahun. Sedangkan bekal ke akhiratnya kayaknya belum banyak. Lebih baik Pak Kus pensiun aja dari Direktur Geprek yang jadi direktur saya. Kebutuhan Pak Kus nanti saya yang akan mencukupi. Nah, itu Ustaz Dodok Sartono. Jadi saya pensiun dan saya menjadi komisaris Geprek Group. Sejak 2019 itulah saya akhirnya full total ngurus masjid. Mungkin sering saya tanyakan ibu-ibu, ada 5 calon menantu, pegawai negeri, tentara, polisi, BPN, bea cukai, yang terakhir marbot masjid, ngelamar bareng gitu, pasti marbot masjid tidak diperhatikan. Artinya apa? Kebanyakan orang itu marbot masjid tidak punya masa depan. Marbot masjid itu dianggap hal yang tidak penting. Marbot masjid itu masa depannya suram. Ya, karena persepsinya marbot masjid yang ngepel toilet, bersihin WC dan sebagainya, azan, nyalain lampu masjid, tukang sound system, itu mungkin pemikiran para banyakan umum. Maka saat ini setelah dicanangkan Akademi Marbot Masjid, insya Allah marbot masjid mempunyai masa depan. Nah, yang sudah berjalan, saya diminta sharing di Unisha, Universitas Aisyah Dahlan di Ring Road Barat, Yogyakarta. Ibu Dr. Warsiti
meminta saya untuk merancang, mendesain, memprogram masjid di Unisa, dan akhirnya rekrut 7 orang dan rata-rata gajinya setara dengan dosen. Nah, sehingga nanti marbot masjid itu selevel lah ya, gajinya yang sekarang ini sudah ada di Unisa. Dan saat ini saya juga lagi menginstal di Masjid Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, kemarin saya ngisi pengajian di PP, diminta untuk di UAD, UMY, bahkan masjid-masjid sekolah itu untuk diinstal agar masjidnya dikelola profesional. Nah, sebetulnya hadir di sini saya malah pengen belajar bagaimana ranting yang ada di Wage ini mempunyai banyak amal usaha, mulai TK, SD, tadi ada catering, ada konstruksi, ada gas LPG. Nah, ini mestinya malah diduplikasi ke Muhammadiyah yang lain agar bisa terinspirasi seperti di sini. Nah, ini kalau sudah aumnya segitu banyak, sebenarnya untuk mengelola masjid yang makmur dan memakmurkan itu mudah. Karena apa? Ini kan amal usahanya sudah banyak. Artinya apa? Mekah Madinah itu kan kalau kita mencari kota infak kan nggak ada. Kenapa? Karena di sana sudah ditopang oleh wakaf-wakaf produktif. Ya, ada Tower Zam-Zam itu kan wakaf juga untuk membantu operasional Masjidil Haram, hotel-hotel yang di sana, mungkin kebun kurma dan sebagainya. Sehingga di sana nggak ada kota infak. Nah, sekarang sudah ditiru di Indonesia, beberapa masjid tidak ada kota infak. Di Real Masjid, di Masjid Yogyakarta, timurnya Monjali, itu baru berdiri 3 tahun dan infaknya juga cukup lumayan ya. Takmirnya ada sekitar 90 orang. Jadi tanpa kota infak. Saya juga ke Semarang di Poncol. Itu musola Al-Fatihah. Di takmirnya pegawainya ada 100 orang. Semua digaji tanpa kota infak. Infaknya 1 bulan 700 sampai 1,5 miliar. Terus tumbuh lagi saya ke Pontianak di Kuburaya, di Parit Dalam itu Bang EN ya, semalam ngisi Zoom juga. Itu tumbuh lebih pesat lagi baru 3 tahun ini. Infaknya kalau Ramadan itu 6,8 miliar. Pegawainya ada 150 orang. Jadi pegawai masjid ternyata masjid-masjid yang tumbuh itu banyak Bapak Ibu semuanya. Kalau yang lebih luar biasa Ustadz Lukmanul Hakim di Pontianak juga. Itu pegawai masjidnya ada 600 orang. Kemarin saya ngisi di PP Muhammadiyah, di PWM Yogyakarta, Mas Jati Sasongko cerita 1 bulan untuk menggaji marbot masjid 2 miliar 1 bulan. Nah, ini mungkin yang belum terbayangkan gitu kan. Masa sih masjid kok bisa begitu gitu ya. Artinya apa? Masjid-masjid yang dikelola profesional ternyata trust masyarakat untuk berinfak ke masjid juga luar biasa. Kalau ke Makassar itu arahnya kelahirannya Pak B.J. Habibie, itu di Pare-Pare. Itu pertengahan masuk ke kiri. Itu namanya Masjid Kurir Langit. Masjidnya kecil, hanya ya nggak ada kayak gini, nggak bagus ini, 2 lantai. Itu infaknya 1 bulan juga 700 juta ke atas. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini bagi banyakan orang kan ngurus masjid itu ya waktu sisa, tenaga sisa, umur sisa. Yang sering saya sampaikan, takmir masjid dan jamaah rata-rata itu S1, S2, S3. Sepuh, sampun sepuh sangat, dan sampun sepuh sangat saestu. Takmirnya dan jamaahnya. Kalau ini kan masih banyak anak muda. Ya. Ini masih banyak anak-anak muda. Nah, yang barusan saya dampingin di Cikarang Barat. Kemarin saya ceritakan di Ngeluran juga. Pak Raditya, waktu muktamar ke Al-Falah, beli buku saya, pulang dipraktekkan. Jamaahnya tadinya hanya 3 saf. Nggak ada 30 karena musola. Namanya Musola Nurul Islam. Pulang langsung bikin program. Kami sampaikan kepada masyarakat yang ada di Cikarang Barat. Maka kami sampaikan bagi anak-anak yang mau maghrib, isya, subuh dapat 10.000. Maghrib, isya, subuh. Saya pas ke sana di absen. Namanya siapa, datang enggak? Jadi datang selat 3 waktu ini dapat 10.000. Tanggal 24 Desember saya berkunjung ke sana. Anak-anak itu ada sekitar 220 orang. Maghrib isya ngeten iki ngaji sedaya, nunggu isya. Nah, langkah kedua, bagi anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya
dapat tambahan uang saku dan diajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anak ini bagaimana agar kedua orang tuanya mau mengantarkan ke masjid. Saat ini jamaahnya 600 sampai 800 jamaah. Infaknya, saya pas awal-awal datang saya tanya infaknya 1 bulan 3 juta. Dan saat ini infaknya di atas 70 juta per bulan. Dengan cara apa? Bapak-bapak yang hadir tadi 600 jamaah kasih kenceleng satu persatu. Suruh sedekah subuh tiap hari dan disetorkan seminggu sekali. Satu hari rata-rata laporan kemarin 800.000 per hari. Dan infak seminggu sekali dapat 10 sampai 12 juta. Jadi seminggu berarti 40 juta tambah sekitar 30 juta. Artinya Bapak Ibu semuanya memang takmir butuh keberanian membuat terobosan-terobosan yang memang tidak lazim. Jadi kalau takmir masjid hanya monoton saja, ya azan datang habis itu pulang. Ya masjidnya nggak akan berubah. Maka butuh keberanian terobosan-terobosan. Maka Jogokarian itu luar biasa juga. Setiap hari Sabtu bagi jemaah yang sholat subuh dapat voucher 10.000. Vouchernya bukan berupa duit tapi berupa kertas dan bisa ditukarkan kepada pedagang di lingkungan Jogokarian. Kemarin laporan terakhir subuhnya 2.500. Jadi masjid mengeluarkan 25 juta setiap hari Sabtu. 1 minggu berarti mengeluarkan dana 100 juta agar umat Islam mau subuh ke masjid. Kalau hanya adzan Allahu Akbar nggak ada yang datang. Tapi kalau Allahu Akbar dapat voucher 10.000, ternyata 2.500 jamaah datang ke masjid. Ini adalah model terobosan-terobosan yang dilakukan kepada umat Islam yang saat ini memang butuh inovasi dalam dakwah. Maka saya tulis di buku saya strategi memakmurkan masjid. Ini Bapak semuanya gambaran bagaimana jumlah masjid di Indonesia ini kan ada sekitar 800.000. Tapi saya keliling ya masjidnya ya monoton semua. Bahkan takmir itu fokusnya programnya cuma satu, membangun masjid. Tidak ada program lain lagi. Ya. Membangun masjid fisik terus. Bangunan terus. Uang infak hanya fokus di fisik terus. Tanpa bagaimana memakmurkan jamaah. Nah mungkin di sini bisa diinisiasi Bapak semuanya. Al-Falah barusan saya launching Bank Zizka. Apa tujuannya? Bagi orang yang terjerat pinjaman, pinjol dan rentenir bisa datang ke Al-Falah. Asal mau dibimbing, mau ke masjid, mau belajar ngaji, dibayarin sama masjid hutangnya. Namanya Qardul Hasan. Pinjam 1 juta, ngembalikan 1 juta. Pinjam 2 juta, ngembalikan 2 juta. Syaratnya tanggung renteng. Yang pinjam harus 5 orang. Yang satu mogok 4 orang harus nanggung yang mogok 1 orang. Nah ini namanya model agreement a bank. Dan sekarang sudah dipraktekkan di Ponorogo. Dimodalin 30 juta dari Pak Zainul, ya, Ketua Lajismu PWM yang saat ini di PWM Jawa Timur, Pak Zainul ya, di Borobudur. Saat ini dananya sudah tumbuh menjadi 1,7 miliar dari 30 juta. Artinya apa? Masjid harus memberikan solusi permasalahan umat. Masjid jangan hanya untuk tempat sholat saja, itu iya. Tapi yang terpenting adalah masjid adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Hutang, keluarga, tentang perselisihan, tentang mencari jodoh. Nah, itu Al-Falah membuka hal-hal tersebut sehingga saat ini Masya Allah Al-Falah laris, terutama permasalahan hutang dan biru jodoh. Nah, jadi jamaah yang susah cari jodoh lapornya ke Al-Falah. Maka takmir sendiri tahun ini sudah Mas Alan, Mas Rizal, Mbak Dinda, Mbak Sofi besok, dan ini ada tambah 2 lagi. Sudah 7 orang sampai bulan ini yang dinikahkan.
Bahkan sampai kalau takmir masjid nggak punya dana yang membiayai masjid. Jadi memang betul kita berikan ruang agar anak muda itu cinta ke masjid. Susah cari pekerjaan, lapor ke masjid. Sehingga masjid menjadi dambaan anak muda. Nah, PR-nya saat ini Bapak semuanya adalah takmir masjid belum memberikan ruang sepenuhnya kepada anak muda. Anak muda belum dianggap bisa ngurus masjid. Anak muda dianggap belum pantas dan belum bisa. Namun saat ini Al-Falah semua pengurusnya muda-muda. Yang tertua itu Mas Alan. Di Al-Falah ngeten Pak. Al-Falah itu saya itu takmir dapat SK Bupati, ada 33 orang. Itu hanya sebagai kayak BPH atau komisaris. Tidak bisa aktif, maka yang jalankan adalah Direktur Utama Masjid Raya Al-Falah. Dan saat ini memang strukturnya dirubah. Tidak seperti struktur masjid secara umum. Ketua, bendahara, sekretaris, perlengkapan, operasional, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Penasehat, pembina. Namun saat ini Al-Falah sudah direvolusi. Pimpinannya adalah Direktur Utama. Jadi kerja di mana? Direktur Utama Masjid Raya Al-Falah. Digaji. Ya. Bagian masak-masak yang tadi dimasakin, nah itu namanya adalah food and beverage. Nah, jadi sehingga kerja di masjid itu serasa di tempat hotel yang bintang 5 gitu ya. Bagian vakum karpet itu housekeeping. Nah, bagian kelistrikan sound system bagian engineering. Nah ini gambaran sehingga ternyata anak-anak muda itu semangat ketika ngurus masjid itu dengan nama-nama yang kelihatannya keren-keren gitu ya. Walaupun gajinya nggak keren tapi namanya yang penting keren gitu ya. Mungkin ini dulu pengantar. Kalau ada diskusi monggo. Ya, tidak saya jelaskan materi secara detail ya karena memang waktunya juga terbatas. Nah kemarin saya rapat di PP diharapkan masjid ini akan dijadikan masjid unggulan Muhammadiyah secara nasional untuk masjid ranting. Nah, mohon doanya nanti supaya mungkin bisa saya dampingin karena saya memang saat ini diutus untuk menginstal masjid-masjid yang belum makmur. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diskusi. Terima kasih Ustaz Kusnadi. Pengantar yang sangat menarik bagi kita sekalian bagaimana masjid kita bisa makmur dan memakmurkan. Selanjutnya masih ada cukup waktu untuk kita diskusi. Kami persilakan dari takmir Masjid Al-Ilham, Al-Ikram dan Al-Hikmah dulu. Mohon maaf ya, dari Al-Ilham, monggo. Pak Ketua Takmir, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Abdullah. Kebetulan saya Ketua Takmir Masjid Al-Ilham di bawah PRWG. Sangat syukur kami bisa bertemu dengan Bapak Kusnadi. Ada banyak persoalan di sini yang mungkin kalau diterapkan seperti yang Bapak Kusnadi ceritakan tadi, mungkin agak lama gitu timingnya kalau sampai sedetail itu. Namun sedikit-sedikit sudah kami mulai dengan katakan kita masjid 3M masjid makan kita sudah mulai. Utamanya kalau bulan Ramadan itu dari takjil buka puasa sampai sahur. Kemudian kalau tiap hari Jumat itu Jumatan kita adakan Jumat berkah. Di situ kita berikan makan siang kepada semuanya saja yang hadir. Tapi kita berikan secara piringan supaya harapan kita itu bisa kumpul makan bersama bareng-bareng, kemudian diskusi kecil-kecilan. Yang kami tanyakan ini adalah bagaimana caranya masjid itu
utamanya sekarang masalah keuangannya, Pak. Jadi yang kita tempuh ini selalu katakan cuma kita nggak cuma mengatur sendiri, indaran masjid itu sendiri. Jadi tidak boleh baru semuanya KPR ini enggak, tapi sekitar masjid Al-Ilham. Kemudian ada program lain yang tentu memerlukan biaya-biaya itu. Kalau ditunjang daripada masjid itu sendiri, kiranya pas-pasan. Jadi kami juga akan sambat kepada mereka, mungkin dari lembaga-lembaga keuangan lainnya gitu, tadi bisa menopang kegiatan-kegiatan kita yang banyak ini. Itu diantaranya ya sedikit kami aturkan. Kemudian keaktifan daripada jamaah di sini perlu juga kita minta masukan dari Ustaz supaya keaktifan semuanya ini bisa konsentrasi. Memang kita tidak ada orang yang secara full mengurus masjid itu, tapi ya katakan tenaga sisa-sisa yang ada ini, kemajaran, kemudian yang lain lagi silakan kami harapkan masukan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung dari Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami dari ketampilan Masjid Al-Hikmah langsung saja Ustaz. Memang kami di Masjid Al-Hikmah itu kan awalnya musola Ustaz. Alhamdulillah berkat pandemi sekarang menjadi masjid dan jamaahnya ya alhamdulillah sekarang sudah meningkat meskipun itu belum banyak. Saya sangat terkesan apa yang dikatakan Ustaz bahwa ada infak jamaah itu tiap harinya, tiap bulannya sekian 1 juta sampai dengan ini. Padahal kita itu mohon maaf itu 1 minggu itu 1 bulan itu 2 juta 3 juta itu sudah mentok Ustaz. Artinya apa? Kami ingin tahu ketika kita itu ada infak sekecil itu dan kita melihat dari pandangan Ustaz bahwa bisa ada potensi untuk menghasilkan infak yang luar biasa. Tapi saya belum mendengarkan bahwa ada sesuatu yang dikerjakan di dalam masjid itu. Tentunya ada amal usaha. Tapi saya pasti yakin bahwa itu ada proses yang luar biasa. Saya tanyakan mungkin prosesnya seperti apa dari mungkin yang dikatakan dari bawah sampai sekarang seperti ini, masih ada proses yang tidak langsung kita mendengar infaknya segini. Itu saya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amikro langsung ke pertanyaan dipakai. Terima kasih. Ustaz, kami melihat waktu lalu waktu kami sholat ke Sragen bahwa di sana itu sangat nyaman untuk anak muda. Di Masjid Al-Hikmah pun banyak anak muda, tetapi ketika diminta aktif untuk masjid banyak sekali permasalahan dan alasan. Mungkin ada tips-tips untuk mengaktifkan anak muda biar mereka ini nyaman dan loyal ke masjid. Ya. Yeah. Ini sudah saya catat. Yang pertama, bagaimana cara berstrategi masjid mendapatkan keuangan. Baik. Yang kedua, bagaimana takmir dan jamaah itu aktif. Karena takmir itu namanya tertulis bawahnya. Wow. Baik kalau yang ketiga, bagaimana menarik anak muda itu bisa aktif di masjid. Pencerahannya. Bagaimana penggalangan dana atau dana hadir? Saya masuk di Al-Falah 2016, infaknya itu rata-rata 1 bulan 9 sampai 12 juta. Hanya mengandalkan kotak infak, berarti setiap Jumat hanya sekitar 3 juta sampai 4 juta. Ya karena masjidnya nggak diurus, habis imsak ditutup, keran patah nggak diganti, toilet baunya pesing. Ya pokoknya masjid hanya diurus 3 orang, Mas Surat, Sat Surono sama Pak Roto. Padahal luas masjidnya adalah tanahnya 5.150.
Ya masjid hanya sambilan saja. Sehingga infaknya ya seadanya. Nah, saya belajar dari Jogokarian, saya diamanai takmir itu saya dapat uang kalau nggak ada 170 juta dari takmir yang lama. Saya belajar Jogokarian, katanya kalau ada uang infak segera dihabiskan. Maka 170 juta nggak nyampe 3 bulan habis. Nasihat Pak Jazir, jangan sampai bendahara masjid menghambat orang masuk surga. Kok bisa Kiai? Yang infak, yang sedekah sudah meninggal, mau masuk surga di stop sama malaikat. Jangan masuk surga. Kenapa? Uang infakmu disimpan sama takmir masjid. Nah, gitu. Nah, mendengar nasihat itu langsung saya habiskan supaya cepat menjadi amal jariah. Di sini saya bahas namanya strategi dana. Apa yang saya lakukan? Bikin program, udah. Pertama kali yang saya bikin program Al-Falah adalah minuman 24 jam. Minuman kopi, susu, jahe. Duitnya padahal hanya 9 juta. Untuk bikin teh jahe itu sebulan habis 10 juta. Pertama kali, pokoknya bikin aja program. Terus program yang kedua yang saya lakukan adalah sholat subuh berhadiah umroh. Padahal nggak ada duitnya, Pak. Saya siapkan 2 hadiah umroh. Subuh berhadiah umroh bersama Bupati dan Polres Sragen. Saya bikin flyer, Masya Allah. Tadinya subuhnya satu shop nggak ada 25 orang. Setelah ada flyer yang datang sholat subuh hampir 2000 jamaah dan datangnya 1 jam sebelum sholat subuh. Ada yang nyater bus, ada yang nyater truk. Ternyata setelah ada hadiah itu orang bergerak. Umumkan setelah sholat syuruk. Dapatlah 2 hadiah, 1 laki-laki, 1 perempuan. Baru selesai saya umumkan, langsung jamaah sebelah kanan namanya Pak Zainuri, Pak Kusnadi, 2 orang ini yang bayari umroh saya. Jadi yang penting berani bikin program. Saya juga nggak ngerti ada yang bayarin. Gitu ya, jadi artinya bikin program. Duit insya Allah datang. Rata-rata takmir kan cari duit dulu baru bikin program. Saya yakin masjid ini ketika awal membangun juga belum ada dananya juga. Gitu. Yang penting bismillah toh, akhirnya selesai juga kan. Nah sama Al-Falah juga sama. Bikin program. Yakin ada dana. Dana masjid bukan di rekening takmir, bukan di rekening masjid, tapi dana masjid ada di kantong-kantong jamaah. Ketika kita bikin program, maka kantong jamaah akan mengeluarkan dananya. Ngaten. Ini adalah caranya. Yang kedua, imam masjid beda sama imam sholat. Imam masjid hanya memimpin sholat. Itu namanya imam sholat. Mimpin sholat, berdoa, pulang. Itu namanya imam sholat. Kalau imam masjid setelah selesai, kalau subuh di absen 1 persatu. Pak Zainuri, putrane pinten, kerjane apa, sampai semua di absen, hafal semua siapa jamanya, rumahnya di mana. Nah, setelah tahu, dipetanin kira-kira ini orang-orang yang kaya dan dermawan siapa. Datangi, kunjungi, namanya SPD. Apa SPD? Spesialis pembaca doa. Apa yang dilakukan? Datangi ke rumahnya, bawakan 1 ingkung ekor ayam, 1 box tahu bakso, dan 1 roti. Datangi, Pak Zainuri, kami dari Al-Falah mendoakan semoga Bapak sehat selalu, berkah selalu, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Pulang habis itu, datangi. Kalau nanti sering-sering kita doakan dan sering-sering kita kasih hadiah, nanti insya Allah hatinya luluh. Sentuh hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Nah, itu ya. Ini contoh cari dana. Ini contohnya ya. Mungkin bapak-bapak biar apa yang saya lakukan. Ramadan kali ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalal wal Ikram. Sepertiga malam, jam 3 malam saya voice note. Assalamualaikum Pak Zainuri, saya ini lagi qiyamul lail di Masjid Raya Al-Falah di Mihrab.
Hari ini insya Allah para malaikat turun ke bumi. Saya mendoakan Pak Zainuri sehat selalu, berkah selalu, dan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan saya kirim jam 3 malam. Paginya langsung transfer 40 juta. Ini contoh cari dana. Tapi harus dilihat juga ya, orangnya yang memang bagus sholatnya, bagus ibadahnya, dermawan dan punya duit. Jadi jangan semua yang gak punya duit didoa gini gak keluar duitnya gitu. Ini contoh-contoh imam masjid yang memang paham betul karakter jamaah. Pak Yenuri ini ngasih 2 unit ambulan. Kalau bayar zakat rata-rata 40 sampai 80 juta. Baru Pak Yenuri, belum anaknya. Anaknya juga saya kirimin. Termasuk Pak Seno yang ada di Juanda. Saya kirimin juga. Pak Seno ngasih 150 juta untuk beli mobil operasional Al-Falah. Jadi memang betul-betul concern ngurus masjid itu memang memahami peta dakwah dan memahami kondisi jamaah. Ini gambaran bagaimana sih cari dana. Sentuh hatinya maka akan menjadi milikmu selamanya. Jamaah sakit datangi, doakan. Keluarganya yang meninggal datangi, kita berkunjung. Jadi sama jamaah itu betul-betul ikatan emosionalnya jadi satu. Kadang kan kita hanya sholat ya sudah, habis itu selesai, pulang nggak kenal. Nah, maka kita mencoba membangun ikatan emosional dengan jamaah. Di buku saya sebutkan namanya SPD, spesialis pembaca doa. Spesialis dokter lulus, dokter Eko, dokter Rahman, dokter Agung, itu rata-rata keluar 10 juta rata-rata per orang. Di maintenance, dia orang kaya pasti punya duit gitu ya. Terus yang kedua tadi apa? Membuat jamaah dan takmir aktif. Kalau di Pak Raditya yang di Cikarang Barat itu, setelah beli buku saya diumumkan bagi takmir masjid yang tidak pernah sholat di masjid, maka saya coret dari takmir masjid. Ya. Nah untuk apa? Kan takmir masjid kan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ata zakah. Takmir masjid itu harus rajin sholat dan rajin zakat. Rajin sholat ke masjid dan loman dermawan. Nah kalau enggak ini bukan pemakmur masjid. Cuma namanya ada di masjid. Tapi hanya nempel nama saja tanpa hadir. Maka kami mencoba mengedukasi para pemakmur masjid itu harus rajin ke masjid dan sholat 5 waktu. Pelan-pelan kita sentuh hatinya. Gitu. Dan membangun emosional tadi ya akhirnya datang. Kalau saya datang ke rumahnya satu persatu, Pak, saya datangin. Kalau pedagang di sekitar Masjid Al-Falah, saya datangi, saya kunjungi, saya doakan. Akhirnya menjadi jamaah Al-Falah. Yang ketiga anak muda. 6I. Wifi, konsumsi, kopi, rekreasi, gaji, carikan istri dan suami. Gitu. Ya, Al-Falah yang melakukan 6I. I pertama wifi, masjid ada wifi-nya. Anak muda daripada nongkrong di warung, lebih baik nongkrong di masjid yang ada wifi-nya. Karena anak muda nggak bisa lepas dari handphone dan sinyal untuk bisa mengakses internet. Maka Al-Falah ada wifi. Supaya senang di masjid dikasih meja kursi untuk ngopi. Dan anak muda jangan diajak ngaji, Bulughul Maram, Ibnu Katsir, berat, Bukhari Muslim. Diajak makan, Mas sudah makan. Nah, jadi datang masjid, Mas ayo ngaji, berat. Tapi kalau ditanya, Mas makan belum? Oh, pasti senang. Maka Al-Falah ada dapur umum. Ya, maka wifi, konsumsi, kopi. Nah setelah nanti ada kegiatan kita ajak jalan-jalan rekreasi. Setelah rekreasi sering ke masjid kita kasih uang saku atau gaji. Setelah akil balik umur 22 tahun, 23 tahun siap menikah dicarikan istri dan suami. Sehingga ketika anak muda mempunyai masa depan di masjid, insya Allah anak muda senang ke masjid. Dengan cara apa? Rekrutmen relawan masjid. Ngaten? Kami beri kesempatan dari takmir masjid dari yang lain. Dua orang aja ya, waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Masjid Al-Falah, Taman Sidoarjo. Luar biasa tadi yang disampaikan
Amin, amin. Kami sampaikan bagaimana kondisi Masjid Al-Falah kami. Ini umurnya belum genap 2 bulan. Dan kemarin baru launching itu awal Ramadan, mulai sholat tarawih jamaah seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ini belum genap 2 bulan. Nah, dan alhamdulillah jamaah di masjid kami lebih banyak. Alhamdulillah. Tapi jamaahnya ini Pak, lebih banyak yang muda daripada yang tua ini. Lebih banyak yang muda daripada yang tua. Insya Allah strategi bagaimana merekrut jamaah dari humas kami, bagaimana orang-orang yang nongkrong di jalan ini masuk. WiFi-nya sudah ada. Kemudian sholat Jumat, habis sholat Jumat, kemudian makan-makan, kemudian dialog Pak, ini sudah. Kemudian yang menjadi kendala kami, untuk dana, insya Allah donatur sudah lumayan, tapi kalau untuk sekelas ini, insya Allah, ya kami tetap nanti membangun strateginya bisa didistribusikan ke kami. Yang pertama kami sampaikan, jamaah kami yang muda-muda ini ada perbedaan pemahaman. Yang muda-muda ini mohon maaf, ini alirannya aliran salah. Yang muda-muda ini nah, sementara yang seperti ini, ya seperti kami ini, ya tenaganya juga kurang, pikirannya juga kurang. Dan sampai sekarang ini belum ada keputusan, sehingga marbot juga belum ada. Tetapi tetap jalan tetap makmur. Cuma bagaimana ini yang kami tanyakan, bagaimana strategi kami untuk memakmurkan masjid dengan jamaah muda-muda yang pemahamannya berbeda seperti itu. Sehingga nanti biar kami bisa sinergi, apakah harus di-cut ataukah diajak bersama-sama untuk sinergi. Namun karena masjid kami ini adalah masjid Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah. Mohon strateginya bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana strategi untuk bisa menjembatani antara orang lama atau orang baru atau anak-anak muda dengan orang tua di ketakbiran? Karena orang baru atau anak muda itu idenya kan banyak dan juga berpotensi. Nah ini sulit sekali untuk bisa mendekati orang tua karena dikira ini atau gimana. Butuh strategi gimana Ustaz? Terima kasih. Yang pertama bagaimana kondisi sudah anak muda ngumpul, cari pemimpin satu dan pengasuh satu, rekrut. Masjidnya Masjid Muhammadiyah. Ya sudah rekrut, dibikin manajemen profesional. Kalau ada waktu kapan-kapan mungkin saya mampir atau jenengan WA nomor saya, mungkin pelan-pelan saya arahkan. Kalau tanpa ada pemimpin nanti tidak ada arahnya. Tanpa dikelola profesional juga nggak ada goalnya. Nanti bisa belajar masjid anak-anak muda Real Masjid di Yogyakarta. Dulu namanya Muslim United. Karena dulu pemenang sepak bola MU, maka nama masjidnya Muslim United. Karena MU kalah, sekarang yang sering menang Real Madrid, maka ganti nama Real Masjid. Jadi masjid ganti-ganti nama. Sebetulnya mau ganti Arema, tapi waktu ada Kanjuruhan akhirnya bagal ganti nama. Arema itu Arek Masjid. Nah, itu di Yogyakarta. Terus yang paling viral sekarang Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi, dipimpin oleh Mas Anggi. Setahun yang lalu di Al-Falah, nginep di Al-Falah, diskusi sama saya. Langsung beli tanah 2 miliar. Belum ada duit DP 100.000. Nah, ngerti dah? Berarti kurang tinggal 1.900.000.000 sekian. 2 miliar DP 100.000. Atas izin Allah dan niat baik kemarin bisa DP 500 juta. Pokoknya dana itu kalau serius datang, Pak. Joko Karyan beli tanah senilai 15 miliar 500. Hanya dikasih tempo 1 bulan. Tanpa ada duit. Pak Kiai Jayir bilangnya,
Bismillah, Jogokaryan akan beli tanah senilai 15 miliar 500, luasnya 1000 meter. Alhamdulillah sudah punya modal 50% niat dan 50% doa. Jadi niat dan doa, dan alhamdulillah atas izin Allah lunas di hari ke-23, cash dibayar 15 miliar 500. Siapa yang lunasin? YDSF Surabaya. Sekarang 200 meter dari Masjid Jogokaryan. Terus yang kedua tadi menjembatani pemikiran. Susah, nggak ada jembatannya. Serahkan anak muda. Gitu. Iya Pak, susah. Kalau pengen jembatani sering diskusi, sering rapat. Tanpa ada diskusi, sering rapat, tanpa ada yang mediasi, memang cara berpikirnya berbeda. Jumlah penduduk Indonesia menurut riset demografi 70% anak muda. Kalau takmirnya tanpa bisa mengikuti gerak anak muda, maka takmirnya juga akan nggak bisa bergerak. Maka Al-Falah sejak 2017 diserahkan full total pada anak muda. Rapatnya minimal seminggu sekali untuk rapat takmir. Sekarang seminggu 3 kali. Dan kalau rapat jangan di masjid, kadang-kadang di restoran. Itu supaya apa? Bisa lebih semangat, bisa lebih bergairah. Kalau rapat di masjid yang datang hanya 3 orang, 5 orang, 7 orang. Tapi kalau di restoran insya Allah semua takmir datang. Gitu. Ini teknik yang kami lakukan untuk menjembatanin yang sepuh dan yang muda. Dan saat ini memang semua full kendali di anak muda. Yang bikin program, yang mengeksekusi, yang mengoperasionalkan. Full semua anak muda. Makatan. Apalagi tadi? Sudah? Ini pertanyaan dari Al-Falah tadi, bagaimana mensikapi dari jamaah itu yang cara pandangnya dan sama dengan Muhammadiyah, dan dari masjidnya Muhammadiyah. Kalau sudah masjidnya Muhammadiyah full total ya harus Muhammadiyah. Jadi harus punya sikap. Kalau nggak punya sikap nanti nggak ada arahnya. Kalau memang jelas loh ya, jelas Muhammadiyah ya harus tegas takmir itu. Saya pernah hampir berhenti jadi takmir Pak, karena apa? Rapat dimusuhi terus. Saya punya usulan takmir nggak sepakat. Terus saya dikasih nasihat. Gimana teman-teman nggak pada sepakat? Ketuanya siapa? Ya saya. Masa ketua kalah sama anggota? Ketua harus seperti lokomotif kereta api. Siapa yang menghambat, terjang saja. Dan penumpang yang tidak bisa ngikutin, tinggalkan saja. Jadi belajarlah seperti direktur kereta api Pak siapa itu? Jonan ya. Bagaimana direkturnya di Gambir itu gaji dari hanya nggak nyampe 5 juta, sekarang gajinya 30 juta. Parkir yang tadinya 3 juta sehari, sekarang 100 juta per hari. Yang buka joplangan di Pasar Senen itu gajinya tadinya hanya 1,8, sekarang 8 juta. Jadi ternyata ketika diurus dengan serius, jadi Pak. Apalagi masjid. Masjid rumah Allah. Pasti kalau kita lurus, lempeng, amanah, Allah akan membela dan Allah akan mendukung apa yang kita cita-citakan. Wa anal masajida lillah. Masjid milik Allah pasti sama Allah akan diberkahi, akan diridhoi. Makatan. Cekap. Kalau nggak cekap kapan-kapan diskusi lagi berarti. Ini dari masyarakat seperti makasih Pak Najib. Ini kan masih sama nasi suka dua-duanya kan digunakan untuk menggarap pihak umat Ya. Bagian KPK gimana Ustaz? Pribun? Bagian tugas jadi masih kan juga kita untuk mencari dana umat, sementara sisi juga demikian kan. Menurut saya bagaimana kita membagi tugas antara takmir sama sisi dalam mencari dana umat. Kalau Al-Falah yang nyari dana masjid, Layismu yang mengelola uang. Jadi takmir nggak megang uang sama sekali, full total yang ngelola Layismu. Tapi saya janji, semua uang kembali ke masjid 100%. Masuk ke Layismu 1 miliar, balik ke masjid 1 miliar tanpa diambil sepeser pun. Jadi kalau kekurangan, Layismu juga harus berani nombokin. Itu janji saya sama Layismu. Sehingga saat ini salah satu masjid unggulan itu keuangannya dikelola sama Layismu.
bisa diaudit kapanpun. Jadi takmir itu ada duit serahkan, ada duit serahkan. Tapi masjid butuh, Layismu harus secepatnya mencairkan. Ngaten. Kalau di sini kan sudah aumnya keren ya, insya Allah sudah bisa lebih profesional. Terus niku sampun? Nggih. Jadi bisa diaudit kapanpun, jika diketahui infak, zakat, sedekah, wakaf itu kalau dikelola sama Layismu pakai sistem yang memang sudah disiapkan. Yang paling akhir barangkali dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan mumpung ketemu Ustaz Kusnadi, bagaimana strateginya agar ibu-ibu itu betah di masjid, mungkin tanya gitu. Oh itu yang tanya Bu? Oh nggak ada, alhamdulillah. Oh ini monggo, ini Bu Ketua Takmirnya Alilham. Terus, Peru, Kabundan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, setelah kita ada masukan dari pendengar, insya Allah mungkin ada perubahan ya. Amin. Saya juga istri dari takmir Masjid Al-Ilham tadi, yaitu Abdullah. Ini baru-baru ini Ustaz memang dibentuk suatu grup keputrian atas nama takmir masjid masing-masing dari 3 masjid ini. Yaitu saya mohon mungkin ada mungkin ada masukan bagaimana untuk peran kita yang lebih semangat lagi seperti itu Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, salam. Baik. Peran seorang wanita untuk masjid. Ada kisah zaman Rasulullah namanya Ummu Mahjan, seorang ibu tua kulit hitam. Setiap hari nyapu di Masjid Nabawi. Dan waktu itu Ummu Mahjan sudah tua meninggal dunia. Rasulullah tanya, "Ya sahabat, di mana Ummu Mahjan yang sering membersihkan masjid?" "Sudah meninggal ya Rasulullah." "Terus di mana sekarang?" "Sudah dimakamkan." "Makamnya di mana?" Akhirnya Rasulullah diantar dan mendoakan dan akhirnya makam tersebut terjadi terang benderang. Nyapu masjid, peran wanita salah satunya. Di Al-Falah, kalau wanita bukan nyapu masjid, tapi mengkoordinasi kegiatan logistik masjid itu ibu-ibu. Karena di masjid setiap hari kan ada makan, setiap pagi ada sarapan. Setiap Sabtu Minggu tamu yang kunjung kasih sarapan pagi. Jadi Masjid Al-Falah banyakkan logistik, menu-menu dan lain sebagainya yang nyiapkan ibu-ibu. Atau menggerakkan Aisyah atau menggerakkan ibu-ibu untuk datang ke masjid. Ada jamaah tahsin, ada jamaah muslimah, nah itu ibu-ibu semuanya. Jadi peranannya rata-rata hanya dibanyakan logistik sama gerakan pengajian muslimah. Makasih Ibu. Cekap. Baik, ya mungkin ini dari saya, mohon maaf karena juga harus bergeser ke Masjid Nurul Hidayah di Delta Sari. Jadi memang jadwalnya ya mampir. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan bila mungkin ada yang pengen materi bisa di-share, tadi sudah saya share. Dan pengen lengkap buku yang saya tulis adalah Strategi Memakmurkan Masjid. Termasuk salah satunya membahas bagaimana strategi takmir, itu mindset takmirnya. Yang kedua adalah strategi jamaah, bagaimana mengelola jamaah. Ada strategi manajemen, ada strategi dana. Dan ini adalah lengkap saya tulis di sini. Ya mungkin di sebelah kanan nanti anak saya yang ada di luar. Matur suwun, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Ini masjidnya sudah bagus, sound systemnya juga sudah lumayan gitu ya. Kalau pengen lumayan banget masjidnya Pak Trimo, Al-Fatah, itu habis hampir 1 miliar ya, sound systemnya. Sama Masjid Ar-Rahmah, Ar-Rahmah itu juga 1 miliar yang di Blitar, ya, itu yang menginstal teman saya. Ini toa tapi ini bagus settingannya. Biasanya toa itu kurang nih kan mungkin equalizer dan lain sebagainya. Sudah enak lah ya. Masjidnya juga sejuk. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masjid unggulan. Dan nanti mungkin bareng-bareng saya juga lagi belajar. Rata-rata yang saya kunjungi asal takmirnya open, takmirnya terbuka dan serius jadi. Syaratnya punya kemauan, sungguh-sungguh dan bangun tim yang profesional. Nah, mungkin kalau masjid ini sudah ada berapa yang tim profesionalnya? Ada berapa Pak Takmir? Pelan-pelan ya. Tapi kalau saya lihat jamaahnya ini sudah
Jamaah itu kan untuk ranting zamannya 30, Pak. Minimal 30 sudah, nanti ada 16 indikator. Nanti saya share ya, indikatornya apa saja, supaya nanti juga bisa didorong menginspirasi masjid-masjid yang lainnya. Nah, kalau Pak Trimo, kemarin saya datang ke sana luar biasa juga. Ini lagi mau beli tanah untuk hotel. Ini Pak Trimo bangun hotel, nanti hasil hotelnya untuk operasional Masjid Al-Fatah. Masya Allah, luar biasa beliau. Dan beliau juga sekarang tidur di masjid, ya, tinggal di situ. Tapi syaratnya beliau punya istri 3. Nah, ini yang agak berat untuk tidur ya. Oke. Nggih. Kalau manajemennya juga butuh banyak PR sana, belum ditata ya. Baru Pak Trimo sendiri bangun tim. Kalau di sini saya melihat sudah profesional dalam hal aum yang lain ya. Tinggal masjidnya insyaallah. Makaten? Matur nuwun